Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial materi baru yaitu termokimia kaitannya energi dan perubahan entalpi. Di sini kita akan bahas apa itu termokimia, tapi sebelum bahas termokimia, kalian tentu akan erat kaitannya kita belajar juga termodinamika. Namanya juga termokimia, dia terdiri dari dua kata di sini, yaitu kata pertama adalah termos gitu ya, dan kimia. Ilmu kimia yang mempelajari perubahan yang namanya termo atau termos itu adalah panas ya. Jadi kaitannya di sini kita mempelajari adanya panas atau perubahan panas suatu zat yang menyertai dari suatu reaksi kimia atau melibatkan adanya proses kimia dan juga proses fisika di dalam reaksi tersebut. Seperti itu. Itu yang dinamakan termokimia. Di sini, cakupan antara termodinamika dan termokimia itu di sini kata saya terbalik ya. Harusnya cakupannya ini lebih luas yang termodinamika. Jadi bisa dikatakan bahwa cakupan termokimia itu merupakan bagian ya, kaitannya bagian dari termodinamika. Kenapa kok bisa lebih luas di termodinamika? Karena di termodinamika kita mengenal tidak hanya belajar pada reaksinya saja, tapi juga dinamika-dinamikanya. Misalnya ada perubahan fisikanya juga iya, mekanikanya seperti apa, hingga ke alat-alatnya, prinsipnya kita pelajari juga aliran massa, aliran energi, dan lain sebagainya. Gitu. Di sini ada dua hal yang prinsip kaitannya di termodinamika. Yang pertama adalah perubahan energi, timbal balik antara energi panas, disimbolkannya adalah Q, Q besar atau Q kecil, dengan kerja, biasanya kita simbolkan dengan W, atau perubahan energi dari bagian satu ke bagian yang lain dalam suatu sistem. Jadi nanti kita akan mengenal skop dalam termodinamika itu ada 3 ya, nanti kalau akan mata mana adanya sistem, ada lingkungan, ada perubahan bentuk energi kaitannya Q dan W-nya. Ini kedua, adanya efek perubahan energi yang terjadi dalam proses fisika ataupun kimia beserta perubahan kondisi, misalnya suhunya naik, suhunya turun, ada kerja yang dihasilkan, ada kerja yang dibutuhkan, dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan kondisi selama proses berlangsung. Ini bisa kalian baca ya. Kita tidak akan seluas dalam termodinamika, tapi paling nggak kalian tahu juga, walaupun tidak saya ajarkan kaitannya dengan hukum termodinamika 1 maupun hukum termodinamika 2, di mana di sana ada hukum kekalan energinya. Nah, ini penting banget ya. Mungkin di sini sudah banyak tulisan yang sudah saya tulis sebelumnya. Di sini dasar dan manfaat termodinamika. Jadi di sini termodinamika itu memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu dipelajari. Ada ilmu kaitannya dengan mekanikanya, ada aliran fluid yang di dalamnya. Kemudian ada panasnya, kaitannya energinya. Kemudian juga ada ilmu kalkulusnya dalam belajar ilmu termodinamika. Kenapa kok bisa muncul kalkulus atau matematikanya? Kaitannya karena saat kita belajar energi atau baik panas ataupun kerja, kita tidak bisa lepas dari kaitan sifat atau kapasitas panas yang terdapat dalam suatu bahan tersebut. Misalnya kapasitas panas dari besi, kapasitas panas dari gas apa, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu sifat tersebut. Nah, kapasitas panas yang ada dalam tabel di textbook itu biasanya adalah kapasitas panas sebagai fungsi suhu. Bentuknya biasanya ini adalah disimbolkannya seperti ini. Cp sama dengan A plus BT, B kali T ditambah C kali T kuadrat ditambah DT pangkat 3 dan seterusnya. Di mana A, B, C, D ini adalah suatu konstanta yang sudah ada nilainya dalam textbook. Nah, kita ingat ya, kalau kita belajar mencari energi kaitannya kalornya, berapa sih kalor dari suatu bahan tersebut? Masih ingat ya, dalam rumus kimia kita simbolkan adalah massa kali kapasitas panas kali perubahan suhunya yang terkandung di dalam bahan tersebut. Sehingga saat perubahan suhunya sangat kecil, dikit, sehingga kita bisa menyebutnya MCP dt.
Sehingga saat kita mau mencari Q yang sebenarnya, kita bisa mencari integral dari MCP dt, seperti itu. Sehingga kita membutuhkan ilmu kalkulus, baik diferensial maupun konsep integralnya. Nah, kemanfaatannya bisa kalian lihat di sini ada bidang di metalurgi kaitannya dengan logam, baik di proses pembentukan alloy logam dan lain sebagainya, di kimia, di mesin, perancangan alatnya, alat penukar panas, di reaktor nuklir, di geologi sama, karena kalian kan ada bidang ilmu vulkanologi ya. Nah, itu kan pasti belajar mencari berapa sih sebenarnya energi yang terdapat dalam gunung berapi ini, ataupun misalnya saat kalian dalam proses penambangan. Ya, di sini tuh ada apa saja sih bahan materialnya, kemudian berapa sih energi yang terkandung dalam daerah tersebut. Nah, kita ini fungsi dari termodinamika dalam bidang geologi di situ. Biologi kaitannya dalam tubuh kita, proses pencernaan makanan, dan lain sebagainya, kelautan, dan meteorologi. Nah, ternyata aplikasi dari termokimia, termodinamika itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam peralatan yang mungkin kita gunakan juga. Yang paling gampang misalnya saat kita masak, merebus air, tadi ya, itu kan juga sudah menerapkan konsep dari termodinamika. Kemudian aplikasinya kalau yang lebih besar lagi itu biasanya adalah dalam pembangkit listrik tenaga uap, tenaga nuklir, tenaga gas, ataupun mungkin dan konsep pembangkitan listrik lainnya. Kemudian pada alat refrigerator di kulkas, di mesin kalor, mesin Carnot, misalnya di AC pendingin di rumah kalian, pada peralatan roket, pada kendaraan bermotor kalian, seperti ini gambar-gambarnya. Nah, ini yang menarik adalah yang di sini, ini adalah piston. Piston itu dapat dalam motor. Nah, itu juga menerapkan konsep dari ilmu termodinamika. Di sini pistonnya bergerak, ada kerja yang dihasilkan dari perubahan tekanan, perubahan volume dari piston, sehingga menyebabkan terjadinya kerja. Di biologi dalam metabolisme makhluk hidup, itu kan reaksinya reaksi yang sangat kompleks, sehingga saat misalnya yang paling gampang saat kita makan, kemudian kita keluarkan, dalam bentuknya adalah aktivitas kita keseharian, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan energi yang mulanya adalah dari makanan, dari karbohidrat, dan sumber-sumber energi lainnya, kita ubah menjadi aktivitas keseharian kita. Tumbuhan pun juga sama, di sini adalah reaksinya fotosintesis. Nah, skop dalam termodinamika, saya ingin jelaskan ada 3. Yang pertama adalah pertukaran energinya, yaitu dalam bentuk kalor, kita kenal dengan Q. Q itu terjadi karena perubahan energinya, itu karena perubahan suhu kaitannya. Jadi misalnya kita pegang nih sistemnya saat kita panci, kita sudah panasin air, kita pegang dinding luarnya, oh panas. Nah, itu adalah karena adanya perubahan suhu. Sedangkan kerja atau W adalah selain karena perubahan suhu. W di sini kita tuliskan W itu bisa fungsi dari tekanan, fungsi volume, fungsi massa, fungsi kecepatan, fungsi kecepatan gravitasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengenal istilah sistem. Oh ya, maaf sebelumnya, karena W itu bentuknya bisa macam-macam, adik-adik. Kerja itu bisa jadi bentuknya adalah kerjanya dalam bentuk kerja potensial, kerja listrik, kerja kinetik, kerja yang karena dalam piston tadi, karena ada perubahan tekanan dan perubahan volume, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sistem. Sistem adalah pembatas atau boundary-nya atau bagian yang kita tinjau tersebut. Jadi ada batasan, kita tidak mungkin kan menghitung perubahan energi dalam keseluruhan alam semesta ini kan nggak mungkin. Jadi pasti ada yang kita pelajari, ada yang kita batasi. Itu yang dinamakan dengan sistem. Sedangkan lingkungan adalah bagian yang ada di luar sistem. Nah, yang menarik di sini, saya sudah ada gambar juga bahwa sistem itu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Saya analogikan gambarnya adalah saat seperti kita memanaskan air atau suatu fluida di dalam ini, dalam Erlenmeyer ini, dengan kompor misalnya.
Ini sistemnya yang pertama Erlenmeyer-nya tidak kita tutup, kemudian yang kedua kita tutup, kita kasih karet sumbat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita kasih isolasi dindingnya yang mulanya dari Erlenmeyer biasa, kita lapisi misalnya dengan aluminium foil semuanya gitu kan. Di dinding-dindingnya semua tidak ada yang benar-benar semuanya tertutup, terisolasi gitu ya, ada pantulan yang mengkilat gitu kan, sehingga yang terjadi dalam sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi, kalau yang pertama, dari pengertiannya ini, kalau sistem terbuka terjadi pertukaran massa atau aliran zat dan energi dari sistem ke lingkungannya ataupun sebaliknya dari lingkungan ke dalam sistem. Karena nanti kita mengenal sistem itu bisa mengalir dari energinya dari sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke dalam sistem. Jadi kalau sistem terbuka terjadi aliran zat, aliran massanya bisa ini kan menguap dan juga terjadi aliran energi saat kita pegang dinding luar dari Erlenmeyer kita merasakan panas. Jadi perubahan energi kalornya. Kemudian tertutup, kalau sudah ditutup tentu saja tidak terjadi perubahan aliran massa karena tidak ada yang keluar, tapi terjadi tetap masih ada aliran energinya. Ini maksudnya contohnya di greenhouse. Ketiga, kalau terisolasi itu benar-benar tidak ada aliran zat dan aliran energinya. Itu contohnya. Yang paling gampang untuk terisolasi adalah termos. Air termos saat sudah panas di dalamnya, kalian pegang dinding luarnya kan tidak merasakan panas kan. Nah, karena sudah terisolasi. Kalau kalian perhatikan, permukaan yang kita isolasi, dinding-dinding termos itu permukaannya selalu bagian dalamnya selalu dibikin mengkilat. Tujuannya adalah untuk memantulkan energi agar kembali ke dalam sistem tersebut sehingga tidak terjadi aliran energi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke dalam sistem. Karena benar-benar karena benar-benar pertukaran energinya hanya terjadi di dalam sistem saja. Seperti itu. Sekarang kalian udah tahu ya, sistem itu apa, lingkungan itu apa, kemudian ini contoh-contoh bentuk energinya. Energinya tadi ada energi macam-macam, ada potensial, ada kinetik, rumusnya bisa seperti ini. Potensial MGH karena kedudukannya, ketinggiannya. Kalau kinetik kaitannya karena kecepatan material itu bergerak. Nah, kemudian bentuk energi-energi lain sebenarnya tidak hanya energi potensial ataupun energi kinetik yang tersimpan dalam satu benda, bisa jadi ada energi kimianya, energi listriknya yang mungkin dihasilkan, kemudian ada energi bunyi, ada energi mekanik, dan seterusnya, energi gerak, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini, energi yang kita hasilkan tersebut, kita hanya bisa menghitung perubahan energinya. Kita tidak bisa mencari energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi kita tidak pernah yang dicari adalah perubahannya ya, bukan bentuk energinya apa, tapi perubahan energi dari dua hal yang kita tinjau kaitannya adalah Q-nya karena perubahan suhu sebagai fungsi suhu ataupun dari W-nya kaitannya sebagai fungsi macam-macam tadi ya, ada P, V, dan seterusnya. Itu yang kita tinjau. Jadi perubahan energi dalam biasanya dalam sistem maksudnya ini energi di sini adalah energi dalam sistem tersebut. Makanya kita namakan energi dalam. Itu simbolnya adalah U atau E. Rumusnya untuk hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika 1, rumusnya adalah delta U sama dengan Q min W. Begitu. Kenapa bisa Q min W? Artinya Q min W di sini artinya adalah setiap perubahan dari Q itu berlawanan dengan dari kerja yang dilakukan. Begitu. Dan di sini bisa kalian baca bahwa dalam hukum kekekalan energi, energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain, tetapi tidak pernah ada energi yang hilang ataupun bertambah. Ini adalah penting banget ya kalian adik-adik pelajari di sini. Simbolnya seperti ini. Kalor, saat ada kalor yang dilepas ke lingkungan, ini kan keadaan di luar sistem tadi namanya adalah lingkungan. Di sini kita simbolkan lingkungan ya. Lingkungan itu semua yang ada di luar lingkaran ini tuh namanya lingkungan. Kita tadi mengenal ada dua bentuk energi, kaitannya hanya kita bentuk Q ataupun kita ini kan W. Nah, tandanya ada yang namanya istilah kalau dilepas,
tandanya Q-nya negatif. Kemudian kalau kalorinya diterima, Q-nya positif. Bisa dipahami ya, saat sistem mengeluarkan panas atau kalorinya dilepas, itu Q-nya negatif, atau nanti ada istilah entalpi kalau dalam reaksi kimia, simbolnya adalah H yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi saat suatu sistem atau suatu reaksi kimia ada kalori yang dilepas ke lingkungan, artinya Q-nya itu bernilai negatif. Tapi saat sistem ini membutuhkan panas atau menyerap panas, artinya Q-nya positif. Kebalikannya saat usaha atau kerja, di sini usaha itu artinya kerja ya tadi istilahnya. Kerja diberikan ke dalam sistem, itu W-nya itu negatif, tapi saat menghasilkan usaha ke dalam sistem, itu W-nya adalah positif. Jadi saat usaha dilakukan atau menghasilkan usaha, sistemnya menghasilkan usaha, itu W-nya positif, tapi saat usaha diberikan ke dalam sistem, W-nya negatif. Begitu sebaliknya. Bisa dipahami ya, dengan rumusnya adalah apa tadi? Delta U sama dengan Q min W. Ingat-ingat. Oke, ini mungkin sedikit ralat ya. Nah, di sini adalah entalpi. Tadi kan saya sempat bilang di slide yang di sini bahwa Q itu bisa menjadi H atau entalpi. Entalpi itu apa sih, Bu? Entalpi adalah, ya sama, entalpi itu mirip dengan energi, bentuknya adalah kalor. Biasanya entalpi ini ada dalam suatu reaksi, kaitannya reaksi kimia. Suatu bahan saat bereaksi dengan bahan yang lain, muncullah yang dinamakan entalpi reaksi. Sehingga entalpi adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat dinyatakan dengan H. Nah, tadi kan saya sempat menyimbolkan Q sama dengan H. Kapan Q sama dengan H? Itu pada saat kondisinya adalah kondisi yang isobarik atau berada pada keadaan reaksinya tersebut berada pada tekanan yang isobarik. Isobarik itu tekanan, iso itu artinya sama, jadi tekanannya sama atau tekanannya konstan, tidak mengalami perubahan dalam sistemnya. Itu yang dinamakan Q sama dengan H. Oke ya, entalpi akan tetap atau konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Oke, besarnya entalpi tidak dapat ditentukan, yang dapat ditentukan adalah nilai perubahan entalpi. Nah, kita hanya bisa menentukan Q sama dengan deltanya saja, Q sama dengan delta H. Perubahan entalpinya, apabila dalam satu bahan ditambahkan panas, maka bahan tersebut akan mengalami perubahan entalpi menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila bahan diambil panasnya, maka entalpi akan turun. Kita langsung ke contoh-contoh, belum ke contoh-contoh ya, perubahan entalpi. Kita bisa menuliskan perubahan entalpi yang pertama adalah selisih antara entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan, karena kaitannya di sini kita sudah terbatas kaitannya di termokimianya saja. Jadi kaitannya pada reaksi-reaksi kimianya saja. Dirumuskan yang pertama bahwa delta H atau entalpi perubahannya adalah H produk dikurangi H reaktan. Masih ingat ya, waktu di SMA mungkin kalian akan tahu. Di sini kita ambil contoh misalnya adalah reaksi ya. Jika H produk lebih kecil dari H reaktan, maka akan terjadi pembebasan kalor. Masih ingat? Tadi kalau menghasilkan kalor, delta H-nya adalah negatif atau kimia negatif menghasilkan kalor. Kemudian sebaliknya, saat delta H produk lebih besar dari delta H reaktan, maka akan terjadi penyerapan kalor. Sehingga delta H-nya adalah
positif atau lebih besar dari 0. Tadi ingat ya, rumusnya delta H adalah HP dikurangi HR. Saat delta H dari HR-nya ini lebih besar, HR-nya ini kan minusnya lebih banyak, otomatis kan delta H-nya minus, itu artinya terjadi pelepasan kalor atau menghasilkan panas. Ini simbolnya adalah plus kalor. Min kalor, artinya penyerapan kalor. Ini tolong dipelajari karena ini adalah reaksi lengkap, kaitannya adalah penulisan dalam persamaan kimia kalau dituliskan hingga ke entalpi reaksinya. Bisa ditulis ya seperti ini. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah penulisan dari tidak hanya ada koefisiennya saja, tapi juga fasenya atau wujud zatnya juga dimasukkan dalam persamaan reaksi kimianya. Misalnya ini adalah prosesnya yang di sini, pemanasan itu menghasilkan panas di sini, fasenya apa, liquid atau fasenya gas sehingga menghasilkan 2H2O. Seperti itu. Gas-gas menghasilkan gas, seperti itu misalnya. Nah, bagaimana mencari delta HA? Delta H-nya ini, kita sudah temukan delta H-nya itu biasanya dalam textbook, kaitannya di buku termodinamika ada. Nanti saya kasih mungkin ya, kasih lihat contoh-contoh harga entalpi reaksi dalam beberapa reaksi contoh kimia gitu. Di waktu SMA saya yakin juga kalian pernah ingat gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah jenis reaksi kaitannya ditinjau dari entalpinya. Kita akan mengenal dua. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yang kedua adalah endoterm. Kalau eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem akan berkurang, dan tanda reaksi eksoterm adalah delta H-nya negatif, sehingga di sini HR itu lebih besar dibandingkan HP kaitannya karena negatif. Sedangkan di endoterm, HP lebih kecil dari, HP lebih besar dari atau ya HP lebih besar dari HR. Begitu. Endoterm artinya menyerap, delta H-nya positif. Exotherm, delta H-nya negatif, artinya melepaskan kalor. Di sini adalah contohnya agar lebih paham maksudnya melepas sama menyerap kalor. Jadi misalnya ini dalam sistem yang lingkaran ini ada panah yang ke arah luar. Panahnya kalau dalam lingkaran ini dinamakan sistem, yang luar artinya adalah lingkungan. Saat ada panahnya keluar, terjadi aliran energi panas dari sistem ke lingkungan, di mana dihasilkan kalor. Kalau dihasilkan kalor, maka hanya adalah negatif, sehingga sistemnya, energi dalam sistemnya berkurang, sedangkan di lingkungan menjadi naik. Suhunya di lingkungan naik. Kemudian, di sini, kalau yang sebaliknya itu adalah yang reaksi ini yang exo ya. Ini yang endoterm. Begitu. Bisa dipahamin ya. Ini diagramnya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Anggap sudah paham. Kemudian kita mengenal adanya perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada suhu, yaitu suhunya 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Simbolnya di sini ada derajatnya. Ini menunjukkan keadaannya adalah standar, yaitu pada P-nya 1 atm dan suhunya 25. Nah, bagaimana sih kalau kemarin kita sudah bisa menuliskan persamaan reaksi kimia biasa dengan menuliskan koefisien reaksi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menuliskan persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya kita tuliskan dengan mencantumkan seperti yang ada di slide saya yang ini. Jadi penulisan persamaan termokimia yang lengkap adalah seperti ini. Jadi saat kalian menuliskan
reaksi kimia 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kita tuliskan juga perubahan entalpinya atau kalorinya. Kalorinya bisa ditulis tambah kalor plus Q, seperti itu nulisnya. Misalnya nanti ada di persamaan kimia termokimianya, maaf, yang lengkap. Jadi penulisannya nanti itu tulisannya seperti ini. Misal A plus B menjadi C plus D. Misalnya ada koefisiennya AA, BB, CC, DG. Kita bisa menuliskannya apakah plus kalor plus Q, sehingga delta H-nya adalah negatif, atau opsi yang kedua adalah saat kita menuliskan AA. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, satuan untuk menyatakan energinya ataupun entalpinya atau panasnya itu dinyatakan dalam tulisan atau satuannya adalah joule ya, biasanya kilojoule. Persamaan teknik kimia selain menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk, juga menyatakan jumlah kalori yang dibebaskan atau diserap pada reaksi itu dalam satuan kilojoule atau dalam satuan kilojoule per mol, seperti itu. Jadi misalnya delta H-nya adalah titik kilojoule per mol. Molnya ini setiap molnya siapa? Mol dari A atau mol dari B? Dari bahan biasanya kaitannya. Atau mau dari reaksi dari setiap satu mol si produk pun juga bisa ya. Molnya di sini tidak hanya bahan, tapi bisa jadi adalah mol si produk pun juga boleh. Kita ke contoh soal persamaan termokimia. Reaksi 1 mol gas metan dengan 2 mol gas oksigen membebaskan kalor 802,3 kJ pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Tentukan persamaan termokimianya. Jadi di sini kita bagaimana sih cara menuliskan persamaan termokimianya? Kita tuliskan metan, masih ingat metan dalam ini ya, penulisan termasuk senyawa alkana, metana itu CH4. Kita tuliskan CH4, karena fasenya itu ada gas, kita tulis gas, ditambah oksigen, O2, gas, menghasilkan apa? Nah, jangan lupa ya, kalau ada bahan-bahan bereaksi menghasilkan produk, maka kita harus bisa memperkirakan reaksi yang terjadi. Apakah reaksinya termasuk substitusi, atau reaksinya penetralan, atau reaksinya adisi, atau penguraian. Kalau reaksi ini, langsung tahu ya, ini CH4 ditambah O2. Kalau ada reaksi dengan penambahan O2, rata-rata di sini adalah reaksi apa? Combustion atau pembakaran. Langsung, kalau pembakaran, kita langsung bisa tahu hasilnya adalah CO2 dan H2O. Fasenya gas, fasenya gas. Kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa 1 mol gas metan. Berarti sini setiap perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Itu perlu dicatat adik-adik. 1 mol gas metan dan 1, di sini ada 2 mol gas oksigen. Kita tulis 2. Hasilnya di sini apakah sudah sama? Belum setara ya. Kita tambahkan 2. Karena setiap CH4 yang dibakar menghasilkan CO2-nya 1 mol juga, dan juga hasil dari H2O-nya adalah 2H2O. Ini baru penulisan persamaan kimia biasa. Bagaimana dengan penulisan persamaan termokimianya? Kita tambahkan, karena reaksi pembakaran itu kira-kira menghasilkan panas atau membutuhkan panas. Kita tahu kan kalau reaksi dengan melibatkan oksigen itu rata-rata adalah menghasilkan panas. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan termokimianya adalah
plus kalor. Atau kita bisa tuliskan delta H sama dengan negatif kilojoule per mol. Ini penulisan untuk jawaban yang pertama. Bisa dibayangkan, mungkin di slide selanjutnya saya ada pembahasannya sih. Oh, nggak ada ternyata. Biasanya saya bahas di kelas. Ini jawaban yang untuk nomor 1. Bagaimana untuk jawaban yang nomor 2? Oh ya, mungkin ini belum lengkap, ada tulisan delta H0-nya. Kemudian karena kondisinya adalah standar ya. Kemudian yang kedua, reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk 1 mol gas C2H2 atau ini senyawa apa ini? Senyawa golongan alkuna ya. Gas asetilen ya. Kita tulis reaksinya. C, karbon. Karbon itu solid ya. Kemudian hidrogen itu gas. Menghasilkan C2H2, fasenya gas. Apakah sudah setara? Reaksinya kita setarakan dulu. Karena di sini tidak ada mol-molnya berapa, maka kita harus setarakan dulu untuk yang bahannya. Apa benar sudah setara? Belum ya. Kita setarakan di sini ada angka 2, 2C plus H2 menghasilkan C2H2. Kemudian tulisannya adalah membutuhkan kalor. Kalau membutuhkan kalor, berarti persamaan termokimianya kita tulis min kalor. Atau kita bisa tuliskan delta H0-nya adalah positif 226,7 kilojoule per mol. Atau ini tulisannya min kalornya kita ganti min 226,7 kilojoule per mol. Ini penulisan jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira bisa ya menuliskan ini? Oke. Ini jenis-jenis perubahan entalpi standarnya, delta H0-nya itu ada beberapa macam. Kita nanti akan bahas satu saja dulu, walaupun sebenarnya ini kalian pernah dapatkan ya untuk yang nomor 1 itu di waktu SMA saya yakin harusnya didapat, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F. Kenapa simbolnya di sini F? Karena formation, pembentukan. Kemudian D, decomposition karena penguraian. Kemudian pembakaran, combustion. Biasanya reaksinya adalah reaksi yang membutuhkan oksigen karena reaksi terjadinya pembakaran. Itu ingat ya, ada segitiga api, ada bahan bakar, ada oksigen udaranya, ada sumber panasnya biasanya, atau pemantiknya. Segitiga api untuk membentukkan terjadinya reaksi pembakaran. Sehingga namanya adalah combustion, harus membutuhkan O2 di sini. Itu syaratnya. Yang keempat adalah pelarutan, tulisannya adalah solubility delta H0S. Ini perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Bedakan ya, kalau pembentukan itu benar-benar dibentuk dari unsur-unsur atau senyawa atau bentuk paling sederhana untuk menyusun senyawa tersebut, seperti itu. Misalnya nih, perubahan entalpi pembentukan gas CO2 adalah min 393,5 kilojoule per mol. Tentukan persamaan termodinamikanya, termokimianya. Ini yang kedua, perubahan entalpi H2O fasenya liquid adalah min 285,8 kilojoule per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Kalau di sini, karena sudah ada tulisan perubahan entalpinya minus, berarti kalian tidak perlu ngasih, berarti langsung tahu ya, ini reaksinya adalah reaksi eksotermis. Misalnya kita jawab yang nomor 1, kita tuliskan karena entalpi pembentukan CO2 terbentuk dari unsur-unsurnya, kita tuliskan CS plus O2 gas. Ingat ya, karbon itu fasenya selalu, kalau karbon tunggal unsurnya itu selalu fasenya solid.
gitu. Kemudian menjadi CO2 apakah sudah setara? Sudah setara ya. Dengan kesamaan termokimia kita bisa tulis delta H sama dengan min 393,5 kilojoule per mol. Selesai, ini jawaban yang nomor 1. Yang nomor 2, H2O. H2O terbentuk dari H2O dan O2. Fasenya gas. Fasenya di sini ya gas. Kemudian H2O-nya di sini terbentuknya adalah liquid. Hasilnya delta H-nya adalah min 285,8 kilojoule per mol. Apakah sudah setara? Karena di sini adalah untuk setiap mol dari H2O yang terbentuk, maka kita perlu menuliskan agar ininya tetap satu, O-nya di sini kan satu ya, satu atom O, maka di sini kita tuliskan angka setengah. Loh Bu, ini kenapa setengah? Kan kemarin katanya harus bilangan bulat dan sederhana. Karena di sini adalah untuk setiap mol dari H2O yang terbentuk adalah sekian. Kecuali kalau ada keterangannya perubahan entalpi. Perubahan entalpi untuk setiap 2 mol H2O. Baru kita bisa nuliskan reaksinya adalah 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Boleh kalau seperti ini. Tapi kan di sini keterangannya adalah untuk setiap mol dari H2O sehingga hanya satu koefisien di H2O-nya. Sehingga di O2-nya harus kita tulis angka setengah. Itu penjelasannya adik-adik. Ini perubahan untuk penguraian standar. Kalau penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi kebalikan kalau yang pembentukan itu kebalikannya adalah penguraian. Kalau penguraian itu diuraikannya harus harus menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau misalnya nih kalian udah punya nih entalpi penguraian gas NO adalah ini. Bagaimana tulisan persamaan termokimianya? Kita tuliskannya adalah NO gas, reaksinya menjadi bentuk unsur-unsurnya menjadi N, bukan N saja ya, tapi N2 gas nitrogen, dan oksigen. Karena ini setiap 1 mol senyawa NO, maka di sini, ini karena N2, di sini hanya jumlah atom N di sini hanya ada 1, maka kita menuliskannya ada setengah. Kemudian di sini juga setengah. Perubahan entalpinya adalah negatif, kita tulis delta H-nya adalah negatif 90,4. Dah, selesai. Ini adalah cara penulisannya. Yang H2O tolong kalian kerjakan juga ya, ini kan kebalikannya H2O maka terurai menjadi H2 dan oksigen. Begitu. Kemudian combustion. Nah, ini combustion ini agak hati-hati. Tergantung memang dari bahan yang dibakar itu mengandung unsur apa saja sih? Gitu. Misalnya ini, perubahan pembakaran standar entalpi adalah pembakaran sempurna. Kalau sempurna, ingat, sempurna berarti hasilnya biasanya ada CO, kalau bahan bakarnya ada senyawa karbonnya. Saya dari senyawa organik gitu ya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, pasti hasil akhirnya ada CO2 dan H2O, karena pembakarannya sempurna, kita langsung tahu. Tapi kalau bahan bakarnya yang mau kita bakar adalah logam, misalnya kayak kemarin ada pembakaran aluminium, pembakaran magnesium, hasilnya tentu saja tidak seperti yang ditulis saat kita tuliskan reaksi combustion biasa ya. Kalau yang tadi ini CH4, kita udah bahas ya tadi hasilnya CH4 plus O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O, nanti disamakan ya, disamakan koefisiennya dulu, kemudian dituliskan juga karena ada gas, kita tuliskan fasenya juga, dan juga entalpinya apa. Itu selesai persamaan yang pertama. Ini juga seperti itu, CH3OH
Kalian coba sendiri ya, buat latihan. Gitu. Yang menarik adalah saat misalnya pembakaran dari logam aluminium, seperti itu. Bagaimana reaksi combustion-nya? Maka Al, gasnya S, kemudian O2, gas, hasilnya kira-kira apa? Ingat, ini reaksinya adalah antara logam dan non-logam. Logam dan non-logam hasilnya adalah ikatannya ion. Ikatan ion kita harus tahu Al itu berada di golongan 3A, maka cenderung untuk membentuk plus 3, sedangkan oksigen dia di golongan 6, cenderung untuk membentuk ionnya menjadi min 2, sehingga kalau untuk ikatan ion, perkalian silang, sehingga terbentuklah senyawa Al2O3. Ini ikut di sini, biloxnya istilahnya, ini ikut di sini sehingga terbentuk senyawa Al2O3. Fasenya solid ya, karena masih terbentuk. Ini terbentuknya adalah Al2O3 karena dia pembakaran, rata-rata reaksi pembakaran itu delta-H-nya adalah negatif hati-hati karena menghasilkan panas plus kalor. Gitu. Contoh lain misalnya Mg, Bu. Kalau Mg, S plus O2, ini disetarain ya, 2, itu setaranya untuk yang ini. Ingat, jadi di Al2O3 koefisiennya harus 1 ya. Kenapa 1? Karena di sini adalah untuk 1 mol unsur atau senyawa yang bentar. Berubah entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Terus ini kita coba yang lainnya. Mg plus O2 gas menghasilkan MgO. Karena Mg itu biloxnya atau berada di golongan 2A ya. Sehingga cenderung untuk plus 2, ini min 2 sehingga terbentuknya MgO. Di sini disetarakan seperti itu. Delta H-nya adalah negatif. Itu contoh-contoh lainnya ya untuk logam lainnya bisa kalian coba-coba sendiri dan kalian cari reaksinya. Terus pelarutan itu juga contohnya adalah pengertiannya pelarutan standar adalah perubahan entalpi pada pelarutan satu mol zat menjadi larutan encer, reaksinya NaOH menjadi NaOH Aki dan H2O. Jadi yang pertamanya solid itu menjadi ada aki dan ada liquidnya atau ada pelarutnya. NaOH-nya menjadi larutan NaOH ditambah ada pelarutnya yaitu H2O. Reaksinya seperti itu. Tinggal disetarakan ya. Dia ada pelarutnya, biasanya digunakan untuk pelarutan. Pelarut yang digunakan adalah air. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Materinya tetap dibaca sampai yang slide terakhir karena akan saya berikan latihan soal agar kalian bisa belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya.